Pertanian organik merupakan teknik budidaya pertanian yang berorientasi pada pemanfaatan bahan-bahan alami tanpa menggunakan bahan-bahan kimia seperti pupuk kimia dan pestisida yang berbahan kimia. Pertanian organik ini dapat diterapkan pada pertanian polikultur, yaitu dengan mengurangi penggunaan pupuk kimia dan juga pestisida kimia. Kemudian mengendalikan gulma, hama, dan penyakit secara mekanis, biologis, dan rotasi tanaman. Kemudian menghindari penggunaan zat pengatur tumbuh. Kemudian pertanian organik ini juga memberikan manfaat bagi lingkungan, bagi tanaman, dan juga bagi petani, seperti ramah lingkungan, menjaga kesehatan, menjaga keseimbangan alam, petani lebih terampil, dan meningkatkan produktivitas tanaman. Polikultur merupakan sistem pertanian di mana berbagai jenis tanaman ditanam di lahan yang sama secara bersamaan. Polikultur sering digunakan dalam pertanian berkelanjutan atau pertanian organik, di mana aspek lingkungan dan jangka panjang menjadi prioritas utama. Polikultur adalah praktik pertanian yang menanam berbagai jenis tanaman secara bersamaan di lahan yang sama. Dalam sistem pertanian berkelanjutan, polikultur memiliki peran penting karena mampu meningkatkan keragaman hayati, memperbaiki kesehatan tanah, dan mengurangi resiko serangan hama serta penyakit tanaman. Dengan menanam berbagai jenis tanaman, polikultur menciptakan ekosistem yang lebih seimbang, sehingga kebutuhan akan pestisida dan pupuk kimia dapat diminimalkan. Selain itu, sistem ini juga membantu menjaga kualitas tanah karena tanaman yang berbeda dapat saling melengkapi dan menyerap nutrisi tanah. Pada akhirnya, polikultur mendukung pertanian yang lebih tangguh, produktif, dan ramah lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekologi untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Polikultur atau sistem pertanian yang menanam lebih dari satu jenis tanaman di satu lahan dalam satu waktu memiliki hubungan erat dengan pertanian berkelanjutan. Polikultur berperan penting dalam mendukung pertanian berkelanjutan yang mengutamakan keberlanjutan lingkungan, ekonomi, dan sosial dalam jangka panjang. Terdapat beberapa manfaat yang menjadikan polikultur mendukung pertanian berkelanjutan. Yang pertama yaitu pengelolaan sumber daya lebih baik. Polikultur memungkinkan penggunaan sumber daya alam seperti air, cahaya, dan nutrisi tanah lebih efisien, di mana tanaman yang berbeda dapat memanfaatkan sumber daya tersebut. Yang kedua yaitu keanekaragaman hayati, di mana berbagai jenis tanaman yang ditanam mampu meningkatkan ketahanan ekosistem dan mengurangi resiko serangan hama dan penyakit. Yang ketiga yaitu peningkatan kesehatan tanah. Banyak jenis tanaman membantu dalam menjaga keseimbangan nutrisi dan struktur tanah, di mana hal ini mampu mengurangi erosi dan degradasi tanah jangka panjang. Yang keempat yaitu ketahanan terhadap perubahan iklim, di mana keragaman tanaman yang ditanam lebih fleksibilitas dalam menghadapi kondisi cuaca yang berbeda. Pertanian organik yang berbasis polikultur memiliki keuntungan dan kelemahan. Adapun keuntungan dari pertanian organik berbasis polikultur yaitu menjaga keseimbangan ekosistem dengan menanam berbagai jenis tanaman, meningkatkan kualitas tanah secara alami melalui rotasi tanaman. Dengan adanya keanekaragaman tanaman dapat menghambat adanya serangan hama dan penyakit. Adapun untuk kelemahan dari pertanian organik berbasis polikultur yaitu memerlukan pemahaman yang mendalam tentang interaksi tanaman dan pengelolaan ekosistem, membutuhkan lebih banyak tenaga kerja untuk pengolahan tanaman yang lebih kompleks. Kemudian biaya produksi cenderung lebih tinggi. Pertanian organik berbasis polikultur juga memiliki beberapa tantangan ataupun kendala. Apa sajakah itu? Tanaman yang beragam memungkinkan adanya persaingan untuk mendapatkan unsur hara, nutrisi, serta cahaya. Selain itu, keanekaragaman tanaman membuat jenis penyakit dan juga hama menjadi lebih banyak. Untuk pengelolaannya juga membutuhkan agensi hayati untuk pengendalian. Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan, terdapat beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pemilihan tanaman yang tepat dapat dilakukan dengan pemilihan kombinasi tanaman yang saling mendukung, seperti dengan menerapkan tanaman pendamping. Kemudian yang kedua, dengan pencegahan hama.
dengan menggunakan metode pengendalian hama yang alami seperti penggunaan tanaman pengusir hama, pemanfaatan agensi hayati, dan predator alami atau teknik seperti rotasi tanaman untuk memutus siklus hidup hama. Kemudian yang ketiga, dapat dilakukan peningkatan kesuburan tanaman dengan menggunakan kompos, pupuk hijau, atau tanaman penutup tanah yang bisa memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kadar bahan organik, dan mencegah erosi. Sekian dari kami. Terima kasih.